Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini saya akan melanjutkan materi tentang perencanaan dan pengembangan pariwisata. Dalam materi yang akan saya sampaikan ini melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang master plan. Sebenarnya ini hanya sedikit menyinggung ya, karena memang adik-adik masih levelnya D3, tetapi itu master plan dan yang materi yang akan saya sampaikan ini terkait dengan DED, Design Engineering, Detail Engineering Design, ini adalah merupakan salah satu hal yang harus diketahui, karena memang mungkin ya suatu saat nanti adik-adik bekerja di konsultan pariwisata, atau mungkin adik-adik bekerja di dinas pariwisata, atau mungkin di Bapeda, Litbang, pasti akan terkait erat dengan aktivitas yang terkait dengan master plan dan DED ini, karena memang setiap daya tarik wisata, khususnya tempat-tempat wisata, itu harus memiliki master plan dan DED untuk pengembangannya, karena tanpa adanya hal tersebut tentunya DTW itu tidak bisa dibangun ya, karena master plan ini adalah perencanaan ya, perencanaan yang mengawali sebenarnya adalah zona ini, misalnya zona suatu daerah, suatu kawasan ini diperuntukkan untuk aktivitas pariwisata, namanya zona pariwisata, tentunya harus memiliki master plan. Nah, kemudian setelah dibuatkan master plan, dirinci setiap kebutuhan dalam master plan itu dalam bentuk DED ya. Jadi tingkatannya seperti itu. Jadi kita harus membuat kawasan dulu, kawasan itu ditetapkan sebagai kawasan pariwisata. Kemudian setelah dibentuk kawasan pariwisata, kemudian kita buat master plan-nya. Di situ mau dibuat apa saja itu dalam master plan. Kemudian dari master plan kita merujuk kepada aktivitas yang selanjutnya, yaitu membuat DED. Nah, setelah DED selesai, baru nanti kita menganggarkan. Setelah menganggarkan, kemudian pelaksanaan proyeknya itu sendiri, ya, penyelesaiannya. Jadi itu prosesnya ya, dari awal sampai akhir, sehingga suatu kawasan itu menjadi terbentuk dengan baik, berkembang dengan baik, aktivitas pariwisata, karena memiliki konsep yang jelas ya. Ini yang harus dipahami bersama adik-adik. Di sini adalah sebagai konseptor ya, meskipun diploma tetapi sebagai konseptor yang mampu membuat sebuah konsep pariwisata. Apabila adik-adik berkunjung suatu tempat yang kayakan potensi, adik bisa melihatnya, kemudian berusaha untuk membuat konsep-konsep perencanaan pengembangan yang memang tujuannya adalah untuk peningkatan kualitas dari potensi wisata yang ada di situ. Jadi itu manfaatnya. Nah, sekarang untuk aktivitas yang berikutnya, yaitu terkait dengan DED ini adalah gambar ya. DED itu sebuah gambar bestek ya, namanya gambar bestek. Itu gambar yang menunjukkan misalnya tentang gapura ya, di situ di pintu masuk suatu aktivitas pariwisata, suatu tempat pariwisata itu memiliki gapura, itu nanti ada dibuat gambar gapura, ukurannya berapa, panjang lebarnya, tingginya berapa, kemudian bahannya apa saja, itu dihitung sampai biayanya berapa untuk pembuatan satu gapura. Itu namanya DED-nya. Nah, ini sekarang dengan lingkup pekerjaan yang dilaksanakan dalam DED, yaitu yang pertama adalah melakukan perancangan teknik ya secara terinci, yaitu terdiri dari komponen fasilitas ya, bangunan yang dibangun dari dalam gambar desain maupun dokumentasi perizinan. Jadi kita melihat juga gambar master plan-nya. Master plan-nya itu apa? Misalnya teknik pembuatan yang saya sampaikan tadi, pembuatan gapura, di situ ada gambar gapura di master plan-nya. Nah, di situ kita hitung, dan tentunya kita harus merinci secara detail gambarnya seperti apa, kemudian apa yang dibutuhkan untuk material apa yang dibutuhkan dalam pembangunan gapura itu sendiri ya, sehingga kita sesuaikan antara desain yang sudah dibentuk dalam master plan, kemudian bahannya apa saja, kemudian sampai merujuk pada biaya yang dibutuhkan selama pembangunan gapura itu. Jadi seperti itu bentuknya.
Kemudian yang kedua adalah menyusun gambar desain gambar tender masing-masing kelompok kerja sebagai calon bangun kelompok. Jadi gambar tadi dirinci kembali, gambar dari master plan itu dirinci kembali. Mungkin ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak bisa untuk diaplikasikan, itu harus dirancang kembali, dibuat gambar lebih detail lagi, sehingga bisa memiliki nilai hitung atau volume ya masing-masing kegiatan itu sendiri. Kemudian yang ketiga itu adalah menyusun spesifikasi teknik ya. Spesifikasi teknik itu ya seperti bahan konstruksi, material, kemudian cara pelaksanaan, dan pekerjanya siapa saja, di situ berapa orang, itu seluruh sampai teknik ini seperti itu disusun ya dalam bentuk tulisan-tulisan yang memang tujuannya adalah untuk mempermudah bagi perencana untuk menyusun anggarannya. Jadi seperti itu bentuknya. Kemudian yang keempat adalah menyusun rencana anggaran biaya RAB ya. RAB dari pelaksanaan pekerjaan itu berapa hari pekerjaan membuat, misalnya gambar tersebut berapa orang yang dibutuhkan, tenaga kerjanya apa saja, itu dihitung ya, menyusun rencana anggarannya. Jadi cukup sampai selesai itu keluar biaya yang semuanya. Jadi sampai pembangunan dari awal sampai penyelesaian itu dengan jumlah material dan pekerjanya itu sampai keluar biayanya. Kemudian yang keempat menyusun rencana anggaran biaya. Yang kelima menyusun rencana kerja dan syarat-syarat dokumen. Jadi tentunya dokumen-dokumen, misalnya dokumen-dokumen siapa sih yang membuat gambar teknik ya, tentunya dari arsitek ya, harus memiliki lulusan sarjana di prodi arsitektur, kemudian memilih pengalaman berapa tahun di situ, kemudian mampu merancang gambar. Kemudian di situ mungkin ada spesifikasi di bidang teknik sipil ya, karena memang terkait dengan bangunan, konstruksi bangunan, menghitung volume bangunan, kemudian bahan material yang digunakan apa saja, itu tuh spesifikasi di bidang teknik sipil ya. Mungkin diperlukan teknik kursus yang lain yang memang sangat mendukung untuk kegiatan perencanaan kegiatan tersebut. Tapi yang paling penting sebenarnya ada dua tersebut, yaitu arsitektur dan sipil, teknik sipil, karena memang terkait dengan bangunan fisik. Peran kita di D3 ini sebenarnya sangat signifikan sekali, karena pariwisata ini adalah untuk sebagai perencana. Jadi kita ini melihat sesuatu itu sebagai apa ya, mengkonsep ya, memberikan konsep awal terkait dengan perencanaan pengembangan apa yang harus dilakukan di situ lah. Kemudian setelah selesai kita konsepkan, kita buat, nanti kita buat seperti ini, nanti kita buat seperti itu yang hal-hal tersebut kemudian diejawantahkan ke dalam bentuk gambar ya, tentunya adalah peran arsitektur. Nah, setelah selesai peran arsitektur itu nanti kita hitung kembali dalam bentuk kebutuhan material, bahan, penyelesaian pekerjaan, itu dilakukan teman-teman dari teknik sipil. Jadi kita ini memiliki peran sangat strategis dalam merencanakan awal suatu kegiatan pengembangan di suatu kawasan wisata. Itu yang paling yang harus ada disadari semua. Jadi kita ini pariwisata dengan teknik sipil dan teknik arsitektur memiliki keterkaitan. Kemudian yang berikutnya adalah kedalaman kajian DED. Jadi kedalaman kajian DED ini meliputi perhitungan spesifikasi teknis rancang dimensi dan satu komponen. Jadi gambar yang saya sampaikan tadi, gambar master plan itu kita gambar ulang, kemudian kita susun kembali dengan dimensi yang sesuai, yang lebih sesuai lagi, kemudian kita hitung ulang dengan perhitungan yang sesuai dengan kondisi existing di situ. Jadi tentunya harus datang ya ke tempatnya. Jadi kita nggak bisa langsung hanya memperkirakan, tetapi kita harus datang ke tempatnya, kita menghitung di situ, kita membuat dengan rancangan gambar tersebut, kita coba hitung, kita mungkin ada penyesuaian ulang, itu kan
namanya kita buat perencanaan kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kondisi real, tetapi dengan datang ke tempatnya kita bisa memahami bahwa konteks kelokalan ini, sesuatu ini harus disesuaikan dengan kondisi yang memang benar-benar ada di situ, sehingga perencanaan itu bisa kita rubah memang sesuai dengan fungsinya atau peruntukannya. Kemudian yang kedua, bentuk bangunan atau desain arsitektur, tampak muka dan sebagainya, memiliki penempatan komponen bangunan dan spesifikasi bahan. Jadi ada perhitungan terkait dengan gambar arsitektur, kemudian komponennya apa saja, kemudian spesifikasi apa yang diperlukan dalam entah itu bata diambil dari apa yang jenis seperti apa, mungkin pasirnya juga berbeda, atau mungkin hal-hal yang mungkin ada tambahan batu dan sebagainya sebagai hiasan-hiasan sebagai itu menjadi sesuatu komponen-komponen yang bisa dihitung. Ya. Kemudian yang ketiga adalah analisis struktur pekerjaan bandar, misalnya bandar dulu ini. DED ini sebenarnya khusus untuk kawasan ya, bisa diperuntukkan untuk kawasan yang memiliki cakupan area yang luas ya. Memang DED adalah sebuah proses ya. DED itu pekerjaan yang sifatnya proses, bisa langsung selesai atau mungkin bertahap ya, mungkin 1 tahun ini mengerjakan berapa persen prosentasenya, atau mungkin pada saat di triwulan keberapa nanti penyelesaian ke 75%, atau mungkin selama 1 tahun dibagi menjadi 3 termin ya. 3 termin, entah itu termin pertama 3 bulan, termin kedua 3 bulan kemudian, dan kemudian ke termin terakhir ada 3 bulan lagi. Jadi terbagi menjadi 3 termin. Itu proses ya, ada proses. Cuman itu tidak bisa langsung kita kerjakan. Jadi sifatnya adalah by proses DED ini. Jadi sifatnya untuk cakupan wilayah juga cukup luas, sehingga karena bisa terbagi menjadi beberapa proses untuk penyelesaiannya. Kemudian yang keempat, dari sistem drainase termasuk dimensi saluran dan sebagainya, ini pasti diperlukan karena daya tarik wisata memiliki suatu pembangunan infrastruktur fisik ya, infrastruktur fisik yang memang terkait dengan pembangunan saluran, pembangunan jaringan air bersih, limbah, kemudian bahan bakar dan sebagainya. Itu merupakan hal-hal yang harus dikembangkan di suatu tempat wisata itu sendiri, karena memang di situ harus memiliki nilai-nilai kasar, nilai-nilai keunikan, juga nilai-nilai peruntukannya. Jadi suatu daerah, suatu kawasan itu harus memiliki beberapa kegiatan fisik yang memang tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas dari potensi yang ada di situ ya. Saluran, dengan membuat saluran di situ bisa untuk mengalirkan air sehingga tidak terjadi penggenangan di dalam suatu kawasan wisata, atau mungkin terjadi banjir. Jadi bisa mengurangi hal-hal yang meminimalisir dampak yang sifatnya akan berpotensi berkembang di situ, di suatu tempat wisata itu. Jadi kita harus juga memikirkan hal tersebut. Kemudian yang kelima, misalnya analis kebutuhan fasilitas komunikasi, navigasi udara, elektronika dan sebagainya, instalasi listrik ini juga harus dimiliki oleh suatu daya tarik wisata, karena memang menjadi sebuah kebutuhan ya, karena memang banyak orang di situ, tentunya dibutuhkan banyak hal-hal yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan pengunjung ya. Ini salah satunya tentang elektronika, listrik, dan telekomunikasi itu juga dibutuhkan, karena itu kebutuhan mendasar sekarang, menjadi kebutuhan mendasar masyarakat atau pengunjung. Kemudian yang terakhir adalah perhitungan biaya pelaksanaan konstruksi ya. Ini biaya saya sampaikan tadi, biaya konstruksinya ini ada terkait dengan biaya pekerjaan, material dan sebagainya, itu sampai penyelesaian itu dihitung. Kemudian yang tahap penyusunan DED dan yang sudah saya sampaikan, identifikasi lapangan. Jadi kita harus datang langsung ke lapangan. Kita membawa gambar master plan-nya, kita datang langsung ke situ, kita identifikasi lah. Apa yang diidentifikasi di situ ya, ternyata adalah kondisi existing ya, kondisi yang sebenarnya ada di situ ya. Kita datang untuk menghitung, untuk melihat sendiri
kita bisa mereng berapa ukurannya, luasannya, kemudian kita kebutuhan volumenya seperti apa gitu. Kemudian fase setelah selesai kita datang ke lapangan, kemudian kita juga menghitung perhitungan volume pekerjaan, komponen arsitektur dan utilitas, masuk ke dalam konsep pengembangan. Dan ini konsep pengembangan seperti ini, ternyata emang dari master plan ada sesuatu yang penyesuaian, ya kita sesuaikan dengan kebutuhan yang ada di situ. Ya namanya master plan, perencanaan ya ini sebagai panduan, tetapi kadang-kadang ada penyesuaian yang memang harus karena sesuai dengan kebutuhan atau mungkin karena tingkat perkembangan, ya itu harus disesuaikan. Jadi kita merumuskan konsep pengembangan seperti apa, jangan sampai itu salah konsep, mungkin salah pengembangan juga gitu. Jadi harus kita buat konsep yang baik, yang tepat untuk suatu kawasan wisata itu sendiri. Setelah konsep dibuat, terdiri dari volume pekerjaan maupun metode pelaksanaan. Jadi setelah dibuat akan dirinci kembali terkait dengan volume pekerjaan dan metode pelaksanaannya. Setelah konsep pengembangan selesai, baru kita membuat metode pembuatannya. Nah ini metodenya terdiri dari membuat RAB, ya karena sudah tersusun ya kebutuhan biaya seperti yang saya sampaikan tadi, membuat gapura berapa, membuat toilet berapa, membuat musola di situ berapa, membuat saluran drainase berapa dan sebagainya, itu dihitung masuk ke dalam rencana anggaran biaya RAB dan dibentuk seluruh standar operasional prosedurnya, pelaksanaannya, maksud timingnya, dan jadwal dari pelaksanaan penyelesaian pekerjaannya itu sendiri. Jadi sudah masuk ke dalam tahap untuk proses pelaksanaan pekerjaan. Kemudian yang berikutnya adalah nah project ya. Ini project ini saya sampaikan tadi, project yang terkait dengan DED ini adalah project berbasis proses. Ya misalnya suatu kawasan wisata ingin membangun dulu tamannya, atau kemudian nanti di triwulan keberapa berikutnya membangun sebuah area rekreasinya, kemudian berikutnya membuat area bermain dan sebagainya. Itu tuh proses ya, proses tidak. Jadi kita bukan suatu pembangunan yang langsung selesai, tidak, tapi proses ya dari ya apa yang menjadi kebutuhan primer dulu di situ, baru nanti kita merujuk pada sesuatu yang intikan. Itu proses ya, bisa perencanaan. Karena master plan ini juga sesuai dengan kebutuhan anggaran, karena tidak semua kebutuhan dalam master plan ini bisa dipenuhi karena anggarannya mungkin besar sehingga by proses. Kemudian ini adalah sebuah contoh ya, saya ambil dari beberapa sumber. Contoh misalnya ini master plan-nya membuat sebuah bangunan misalnya dari gapura pintu masuk, kemudian area parkir, loker dan sebagainya, sampai ini diperinci lagi. Dan ini masing-masing memiliki nilai nominal biaya yang dibutuhkan. Misalnya membuat gapura, di sini ada berapa gapura? Ada 1, kemudian ada berapa gapura ini? Ada 2, kemudian ya ada sekitar 2 gapura. Ini masing-masing memiliki nominal atau RAB. Jadi gapura ini mungkin bentuknya sama ya, otomatis ya nominalnya dijadikan 1 saja untuk gapura. Nah, ini juga ada beberapa gazebo ya. Di sini ada gazebo juga memunculkan nominal masing-masing ya. Ini bentuk bangunan fisik, ini bangunan fisik yang harus dihitung jumlah kebutuhan material dan pekerjaannya. Jadi masing-masing harus dihitung. Jadi harus datang ke sini membawa gambar ini, kemudian mencocokkan dengan kebutuhan yang memang dibutuhkan di sini, atau mungkin prioritas ya. Saya membuat gapura dulu, anggarannya karena kurang, jadi hanya buat gapura dulu. Kemudian setelah itu beberapa bulan ke depan kita menganggarkan kembali untuk membuat ini dan sebagainya. Nah ini adalah contoh juga master plan-nya di gambar ini adalah ya, tempat-tempat seperti ini juga harus dipenuhi karena memang tapi memang tidak langsung dapat habis ya. Kita harus semua membangun seperti karena ini butuh biaya sangat besar sekali. Membuat jembatan, membuat ini nih banyak sekali biayanya. Tapi mungkin kita prioritas kita membuat fase ini dulu. Misalnya kita membuat rumah kaca dan candi, anggarannya sudah berapa ini? Itu namanya DED-nya berapa? Rumah kaca seperti apa sih? Itu buat DED-nya.
di candi DED-nya seperti apa, patung DED-nya seperti apa. Nah, ini sebagai gambar teknisnya. Contoh DED ini ya seperti ini. Ini contoh DED-nya. Jadi membuat gambar tekniknya bagaimana sih membuat saluran misalnya, kemudian ini dialirkan kemana, kebutuhan pipanya berapa, kemudian untuk pengecoran berapa dan sebagainya itu. Nah, ini sampai contoh juga yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan. Ini salah satu tempat rekreasi ya, tempat rekreasi di Tapanuli Selatan yang dikonsep kembali, dibuat master plan kemudian DED. Nah, ini bentuknya kondisi yang ada di situ di Tapanuli Selatan seperti ini. Ada taman di tengah kota ya, jadi di tengah kota, kemudian akan direkayasa ulang, ditata ulang menjadi suatu taman rekreasi yang lebih menarik kembali. Konsepnya seperti ini. Sudah hitung daftar gambar teknisnya. Jadi ada gambar, ada di sini ada beberapa kotak di sini, kode gambarnya, ada judul gambarnya, ada nomor lembar. Jadi misalnya ada penataan sekeliling ruang terbuka ya, hijau RTH, kemudian penataan ruang terbuka hijau, kemudian di sini ada penataan lampu, pemasangan lampu. Ini jenis-jenis pekerjaannya ya. Ini jenis pekerjaannya, misalnya penataan sekeliling ruang terbuka hijau, kemudian penataan ini meliputi pekerjaan seperti ini, membuat layoutnya, kemudian membuat trotoar, kemudian ada detail trotoar dan sebagainya. Ini bagian dari kegiatan yang lebih terinci lagi. Nah, detailnya seperti itu. Untuk gambarnya kita lihat, ini adalah set plan-nya. Jadi ini set plan-nya adalah gambar tata ruangnya tadi. Nah, di situ di Sipirok ini, Kabupaten Tapanuli Selatan ini memiliki tata ruang seperti ini ya. Ini dikonsep kembali, ditata ulang kembali dengan membuatkan gambar-gambar ya, gambar-gambar penampang seperti ini. Land space plan-nya seperti itu. Kalau gambar tampak sampingnya seperti ini ya, gambar tampak potongan, gambar-gambar seperti ini sebenarnya tugasnya orang arsitek ya. Mereka memiliki kemampuan di bidang menggambar ya, ini menggunakan ArchiCAD atau mungkin AutoCAD ya. Mereka menggunakan sistem aplikasi software seperti itu untuk merealisasikan. Tapi tentunya ide dasar kita adalah ide desainnya dari kita, dari orang-orang pariwisata yang memiliki kemampuan untuk harus ada ini, harus ada itu, kemudian di mana posisinya ya. Ini kita, ini peran kita di situ. Sedangkan peran mereka adalah mengejawantakan dalam bentuk gambar. Peran teman-teman dari arsitektur itu adalah merencanakan dalam bentuk gambarnya. Nah, setelah gambar selesai, gambar tekniknya selesai, ini dibuat oleh ArchiCAD seperti ini ya. Nah, ini juga menggunakan aplikasi AutoCAD ya. Tentunya dulu di luasannya berapa, kemudian nanti masuk ke dalam penampang ini juga dari ArchiCAD. Ini juga ArchiCAD ya, dari arsitektur ya. Memang berupaya untuk merinci apa yang ide-idenya dari kita, tentunya bagaimana merinci ini menjadi sebuah gambar-gambar yang memang menarik nanti diprofilkan seperti ini nanti setelah selesai ya. Setelah selesai kemudian nanti dibuat dihitung ulang terkait dengan jumlah material yang akan dibutuhkan di situ. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan. Semoga selalu diberikan kesehatan, keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.